Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah. Hamdan wa syukranillah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam suasana yang menyenangkan dan membahagiakan. Mudah-mudahan kita semua dibimbing dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berada di jalan yang diridainya. Insyaallah pada kesempatan yang baik ini, mari kita memanfaatkan waktu kita untuk senantiasa berbuat amalia atau bagaimana waktu, tenaga, fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita gunakan untuk senantiasa beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam tayangan dan tontonan ini insyaallah saya akan memberikan sebuah pemahaman atau pemberitahuan atau ceramah yang insyaallah yang bisa menambah ilmu pengetahuan kita dan wawasan tentang keislaman kita yang insyaallah mudah-mudahan bisa menambah senantiasa referensi ilmu pengetahuan kita untuk menjalani kehidupan ini, dan insyaallah kita akan berada di suasana dan situasi yang bukan hanya bisa menyelamatkan kita di dunia, dan insyaallah kita akan bahagia dan menyenangkan serta beruntung di akhirat kelak nanti. Mari kita lanjutkan tayang ini dengan menonton ceramah berikut ini. Ada beberapa hal yang dilarang dalam makan. Kita belajar pelan-pelan. Yang dimakruhkan. Jadi tidak boleh ibu lakukan hal ini, Bu. Yang pertama adalah menghembus makanan panas atau minuman panas menggunakan mulut. Jadi kalau dia panas, ibu hembus, jangan. Termasuk untuk anak ibu lagi nyuapkan anak makan, ya, ibu hembus makanan itu, dia tergolong makruh. Jangan. Dan ini masih dalam kitab ta'lim dijelaskan. Kemudian selanjutnya, sangat dimakruhkan ibu makan minum di gelas yang sudah sompel atau piring yang sudah pecah atau yang sudah tanggal telinganya atau piring yang sudah sompel. Nah itu tidak dianjurkan. Makanya kalau kita jalan ke Arab, orang-orang Arab asli, mereka jarang punya piring karena susah merawatnya. Makan di atas plastik saja. Tapi ibu nggak pakai plastik, ibu boleh pakai piring. Tapi kalau dia udah sompel, ibu tak bisa pakai lagi. Itu makruh dan menyebabkan kefakiran. Oke? Selanjutnya, tidak dianjurkan atau dimakruhkan meminum air berkumur-kumur di dalam lalu menelannya. Jangan. Kalau mau kumur-kumur, buang. Kalau mau minum, telan. Jangan ibu minum, ibu kumur-kumur, ibu telan. Jangan. Jadi kalau minum jangan kumur-kumur, kalau mau telan, kalau mau kumur-kumur, buang. Paham? Pertama apa tadi? Jangan meniup. Jangan makan di piring sompel. Jangan kumur-kumur dan kemudian menelannya. Jadi kalau mau kumur-kumur buang, kalau mau telan, telan. Kemudian yang keempat, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, jangan meminum air lebih dari 3 tegukan. Jadi minum air itu adalah kayak gini, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Glek, cabut lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Glek, cabut lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertanyalah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, gimana kalau saya itu haus? Gimana kok cuman sekali tegukan, kayak mana pula caranya? Saya haus." Apa kata Rasulullah? "Kau boleh minum 3 tegukan, tapi jangan bernafas di dalam bejana." Jadi bismillahirrahmanirrahim, glek glek glek, cabut lagi. Bismillahirrahmanirrahim, glek glek glek, cabut. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan nafas dalam gelas. Kan ada orang minum tuh, dia minum sampai dia bernafas dalam gelas, makruh. Oke? Jadi minum 3 kali cabut, 3 kali cabut. Boleh kok berkali-kali, tapi jangan sekali gluk 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 gluk. 4, 5, 6, 7 itu udah makruh.
Oke, makruh hukumnya makan minum sambil berjalan atau berlari. Saya melihat banyak iklan di televisi yang mengajarkan makan sambil berlari dan ditengok oleh anak kita sehingga dia menganggap makan berlari itu biasa. Iklan biskuat makan sambil loncat harimau, ya kan? Iklan Pocari Sweat, ya kan? Makan minum sambil lari di pantai sambil olahraga. Itu akan masuk ke dalam otak anak kita dan akhirnya dia menganggap makan berjalan itu nggak apa-apa, padahal itu kemakruhan. Ibu kalau mengantarkan makanan buat cucu kan sering sambil dia main sepeda ibu suapkan, sambil dia lari-lari ibu suapkan. Itu adab yang tak baik. Kalau mau jadwal makan duduk, ada tempat makan. Ya, jadi yang berdiri sudah ya, dimakan sambil berjalan udah nggak boleh ya, ibu-ibu ya. Oke, apa maksudnya ya? Nah, jadi jangan makan sambil berdiri berjalan. Sama dengan ibu pergi pesta. Sekarang itu banyak kursi pesta yang sangat terbatas. Lalu kemudian ibu ngambil nasi, nggak ada tempat duduk, lalu makanlah sambil berdiri. Standing party itu bahasa kampung saya kan. Nah, caranya gimana? Kita mesti tetap duduk. Ya, tetap duduk kita. Jadi kalau seandainya ada orang yang ada kursi, kita tunggu orang itu makan. Nah, selesai orang itu makan, kita tunggu dia. Kalau nggak ada, duduk aja di bawah, buka sendal duduk. Bukan karena kita orang tak paham, justru karena kita satu level lebih berilmu dibanding dia. Saya sering pergi pesta, saya duduk di sudut. Ustazah, duduk di kursi. Nggak, dia jadi kursi. Mana kursi? Nggak apa-apa bu, saya makan aja bu. Nggak ada masalah. Bukan karena kita orang tak apa, tapi karena kita tidak mau melakukan sesuatu di luar sunnah. Oke, nah kemudian selanjutnya ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, apa tadi? Makan sambil berbicara. Nah dalam hal ini Ibnu Taimiyah mengatakan mubah, ada yang mengatakan makruh. Lebih status lebih ringan dibanding makan sambil berdiri ataupun berlari. Nah itu bu, oke. Kemudian ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ketika kita makan tidak dianjurkan bercepak. Tahu bercepak? Berbunyi. Rasulullah pernah makan bercepak, tapi karena sebuah kondisi dan situasi di mana saat Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh orang makan dan Rasulullah mengiyakan orang yang paling miskin di antara mereka. Jadi Rasulullah itu kalau diajak makan dia pilih orang yang paling miskin bu. Nah saking miskinnya lampu rumahnya nggak ada, tapi Rasulullah ingin menunjukkan bahwa makannya enak. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah bercepak. Tujuannya apa? Supaya orang itu tahu bahwa Rasulullah itu makannya enak. Tapi setelah itu Rasulullah tidak lagi pernah makan bercepak. Nah, jadi yang makruh ini banyak. Selanjutnya, memakan makanan yang berbau itu makruh. Yang jadi makruh tuh bukan jengkolnya, bukan petainya, tapi baunya. Ustazah, saya makan jengkol, tapi saya bisa masak jengkol anti bau. Silakan. Karena nggak ada jengkol pada masa Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulul jengkol wal petai. Nggak ada dalilnya, nggak ada. Oke guys, alhamdulillah kita baru saja mendengarkan bersama apa yang telah dibahas oleh Ustaz tadi tentang minuman-minuman dan cara meminumnya serta waktu dan kondisi yang cocok sesuai dengan syariat dan sunnah Rasulullah SAW. Yang tentunya teman-teman sahabat semua ini untuk demi kebaikan kita dan keselamatan kita dan supaya kita senantiasa sehat dalam kehidupan di muka bumi ini. Dan ketika kita sehat, maka insya Allah akan menambah kualitas ibadah kita karena kita bisa menjalankan dengan sempurna sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan insya Allah dengan tayangan ini kita bisa menambah kualitas ilmu kita dan kita semakin taat terhadap apa yang diajarkan Rasulullah SAW.
dan tentunya kita senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua mari kita saling mendoakan dan saling membantu dan motivasi saling memotivasi ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ketika tayang ini bagus, maka mari kita saling mendukung dan saling memberi masukan yang baik dan memotivasi kita untuk lebih baik lagi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wassalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.